Halo Sobat Impact Talk, balik lagi bersama Babang host pada siang hari ini. Wah, hari ini hari yang spesial karena kita sedang jalan-jalan keluar. Kita mau bedah rumah dari salah seorang jemaat di Gereja Baptis Pertama. Nanti sama siapa? Kita akan lihat setelah kita ketok-ketok. Mari kita datangi dulu. Kita akan ketok-ketok. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa Sobat Impact Talk. Kalau yang belum like, belum subscribe, like dulu dan subscribe dulu karena kita akan ada selalu konten menarik setiap harinya. Yuk, sekarang kita mau istilahnya bedah rumah atau kita mendatangi rumah orang. Permisi. Halo, Koko, apa kabar? Sehat? Wah, Sobat Impact Talk, hari ini kita akan main-main ke rumah Dr. Rodri yang sudah tidak asing lagi jadi narasumber kita. Yuk, kita lihat ke dalam. Masuk. Wah, gimana kok kabarnya kok? Baik. Ayo masuk. Halo sih, apa kabar? Saudaraku. Thank you, ini kita udah boleh main ke rumah, kita boleh main-main di sini di Impact Talk, mau nanya-nanya soal rumah Cici dan Koko, bedah rumah istilahnya ya. Nah, ini udah berapa lama kok tinggal di sini? 2 tahun. Oh, ini 2 tahun. Pas 2 tahun. Oh, ini udah pas 2 tahun. 2 tahun. Oh, ini udah 2 tahun. Tapi memang pas 2 tahun. Sebenarnya dulu rumahnya juga udah di daerah yang strategis gitu ya. Tapi kenapa memilih untuk pindah lagi ke sini, atau memang punya cita-cita menghabiskan waktu di komplek yang ini gitu? Boleh sebut merek nggak ya? Di Cipendei. Di Cipendei. Cipendei. Jadi waktu itu kita mikir untuk pindah ke sini karena anak-anak sekolahnya di sini. Dari rumah ke sini tuh hampir sejam ya. Ya, kalau macet. Kalau macet hampir sejam. Jadi kan kasihan lah anak-anak ya. Jadi waktu itu kita pikir udahlah, ngalah kita yang pindah ke sini supaya anak-anak dekat. Saya yang ke Bandung kalau kerja. Gitu. Jadi memang sengaja pindah ke sini 2 tahun lalu karena anak-anak pada sekolah di sini. Iya, betul. Wah, tapi kalau dilihat rumahnya sendiri, ini konsepnya menarik nih karena kabel-kabel ternyata banyak diekspos. Dan ini bisa cerita nggak sih, Ci, dulu lagi konsep ini tuh gimana nih? Iya, pertamanya kan kita lihat lingkungan ya. Lingkungannya kan full sinar matahari, udara seger, tropis juga hawanya. Artinya kan kita nggak ada ekstrim cuaca ya, dingin atau panas, nggak ada ekstrim. Jadi dibikinlah yang bisa menikmati ketropisannya gitu. Gitu. Okay. Ide awalnya begitu. Jadi ingin lebih banyak suasana alaminya ya. Betul. Daripada kan biasanya kalau rumah di komplek yang bagus biasanya full AC gitu, padahal cuacanya di sini, kalau di sini kan enak ya. Jadi udara bersih, matahari banyak, terus lingkungan kan banyak pohon. Jadi kita coba untuk atur supaya menyatu dengan Allah. Jadi banyak buka, kalau lihat sini kan kaca-kaca doang di mana-mana. Kaca ventilasi ya kan, udaranya juga bersih, matahari juga banyak. Oke. Gitu. Wah, luar biasa. Ini berapa lantai kok? Lantai 2,5. Oh, 2,5. Ini lantai dasar. Di atas kamar-kamar, sama di bawah ada basement tapi cuma setengah. Oh, di basement cuma setengah. Tapi udah di bawahnya di basement. Itu isinya apa kok? Isinya? Atau kita mau kita jalan-jalan aja yuk. Ayo, kita jalan-jalan. Sobat Impact Talk, mari kita jalan-jalan, kita akan lihat dulu di bawah ada apa. Di basement, yuk kita lihat ke sana. Yuk, lewat sini.
Wah, sekarang Sobat Impact Talk kita ada di basement di bawah. Nanti tadi juga Sobat Impact Talk udah lihat, kita udah turun, udah lihat sekitaran sini. Sungguh menarik. Ini memang sengaja dibuat basement ini buat apa kok? Sebetulnya ya rencananya nggak ada, nggak ada dibikin basement. Tapi pada waktu pembangunan kan harus dibikin tiang-tiang. Nah, ada kalau bikin tiang kan si tanahnya mau nggak mau dipotong gitu. Iya, betul. Nah, daripada mubazir, ya udah dimanfaatkan aja, dibikin apa ini basement gitu, semi basement atau ya tapi terbuka gini, nggak ada apa-apanya. Betul. Ini ya ada space sedikit kalau ada acara atau harus ngumpul ya di sini. Gitu. Jadi memang ini tadinya karena mau pasang tiang-tiang yang di sini ya. Iya, Jadi betul, untuk nunjang ke atas kan. Mau nggak mau tanahnya dikerok. Betul. Nah, daripada sayang nggak dimanfaatkan, ya udah di ini aja, diratakan, di semen, udah selesai. Tapi jadi ruang multifungsi ya di sini. Ya. Dan di sini juga kalau tadi kita lihat ada lapang basket. Ini memang sengaja kok bikin lapang basket atau karena memang tadi pemanfaatan lahan aja? Kalau basket rada lain karena anak-anak kan senang basket. Ya mereka masuk tim sekolah lah, mereka senang shoot gitu ya. Pas ada tanahnya sedikit, ya udahlah dimanfaatkan aja. Jadi setengah sewang antara basket sama kebun. Tapi tetap ada kebunnya ya di Tetap ada sini. kebun. Nah, ini sendiri maksudnya lahan tuh luas berapa besar kok ini? Ya, luasnya ini sekitar 360 lah. Besar juga. 360. Terus apa namanya? Ini tanahnya tuh itu apa? Miring. Iya, miring. Miring banget. Miring banget, agak curam gitu. Jadi ya yang tadi dijelasin dipotong untuk kesini basement gitu. Oh, ini apa kata orang mah apa? Giri apa ya? Itu teh. Gawir. Gawir. Gawir, Gitu. bahasa Sundanya Bahasa gawir. gaul di Sundanya gawir gitu ya. Iya. Tapi tanahnya tadi miring, tapi supaya dapat rata kan otomatis di sininya harus dipancang ya. Betul. Dan karena itu dibikinlah basement ini supaya untuk menjadi ruang keluarga atau ruang serbaguna lah ya. Iyalah, Iyalah. serbaguna. Jadi memang terasa banget ini si suasananya tuh terbuka gitu ya. Memang sengaja dibuka saja atau nggak berniat dijadikan kamar lagi, kan biasanya orang kalau zaman dulu sebisa mungkin banyak kamar gitu kan. Ya. Kenapa ini dibuat terbuka gitu? Ya kembali lagi yang tadi memanfaatkan ketropisannya itu. Nah ini kan angin bagus ya. Betul. Di sini matahari banyak. Jadi kita nikmati gitu. Jadi konsepnya seperti itu, memanfaatkan sebanyak mungkin angin dan matahari gitu. Terus kalau misalnya tapi sehari-hari di sini sama Cici sama kau dipakai buat apa sih? Kalau buat sehari-hari, buat ngumpul sama keluarga kah? Atau Di ya sini, di Lantai basement. ini. atau buat ngaso? Jarang. Wah, berarti nanti kalau udah nggak pandemi kita pakai aja buat persekutuan pemuda ya. Diatur. Diatur. Iya. Diatur. Tapi dulu juga sempat ada persekutuan ya di sini ya kita ya. Sempat lagi anak-anak Sempat. ya, lagi sama Karis tuh, sama Karis. Tapi memang sangat ruangannya benar-benar multifungsi dan bermanfaat. Ini sebenarnya ada antik sih karena jarang ya. Maksudnya yang punya basement, punya lapang basket di belakang rumah di daerah kota itu, dan ini luar biasa sih. Ini tapi memang sengaja nggak dicat sih, ini itu gimana? Kalau ada orang Ya. kan, ini Ya. apakah karena basement sengaja nggak dicat atau bagaimana ini? Sengaja. Jadi memang konsep awalnya kita kan alam ya, balik lagi ke alam lah. Jadi unsur batu, unsur kayu, unsur air, unsur tanah, sama udara itu kita manfaatkan. Termasuk juga dalam kita merancang bangunannya. Jadi kayak gini kan kesannya batu, Iya. batu dan kayu gitu. Jadi dikombinasinya batu kayu gitu kan ya. Tangganya logam. Jadi kita usahakan untuk terus konsisten dengan konsepnya gitu. Ini juga kan batu nih, Betul. dinding batu gitu. Dikasih pagar logam. Kasih pagar, tarokin tanaman. Tanaman. Tapi memang berarti konsepnya benar-benar alam banget ya. Iya. nature. Alam, jadi memang sengaja. Jadi nggak finishing, maksudnya diaci, dicat ya, nggak. Tetap aja biar jadi. Jadi yang kalau boleh dibilang
ini adalah fondasi ya, fondasi itu jadi semuanya kelihatannya rough, kasar gitu kan. Nanti makin ke atas makin Soft lah ya. soft. Lebih atas lagi, lebih soft lagi. Nanti kita lihat. Oh ini hasil rancangan sendiri atau berdua atau manggil arsitektur atau gimana nih? 80% Mbak. Oh, Saya 10%, 10% lagi arsitek tukang gambar. Iya. ya karena Cibaba memakai kesipilannya ya. Iya, kurang lebih. Jadi dari konsepnya datang 80% dari Cibaba. Ini kok pembangunan rumah ini berapa lama kok ngebangun kayak begini? Setahun. Tahun Cepet ya? Setahun kan? setahun lebih ya, setahun 3 bulanan gitulah ya. Ya. 15 bulan ya. biasanya. Ya, memang kita minta dikebut karena waktu itu ngejar Aga. Aga mau selesai SMA, terus mau kuliah. Si pemborongnya sama tukang gambarnya bilang mintanya 2 tahun. Iya. Itu nggak keburu. Nanti agak keburu nggak ngerasain di sini. Iya, jadi kita minta setahun. Ya, jadi si pemborongnya itu ngebut banget memang. Iya betul karena kalau dengan bangunan sebesar ini luasnya berapa sih Cik? Tadi kan baru tanahnya 300 sekian. Kalau luas bangunannya pasti lebih Bangunannya besar. hampir mirip lah, 300 lebih luas dikit. 380-an lah. Dan itu kan memang ya biasanya memang normalnya 2 tahun sekian. Iya sih. Makanya begitu tahu setahun ini berarti termasuknya cepat ya. Iya. Ya, yang lama itu bikin struktur Iya. ini. Jadi karena ini kan tanah uruk. Tanah uruk, jadi dia harus apa namanya? Yang Gali kencang. fondasi untuk itunya yang lama. Wah luar biasa sekali. Wah jadi nanti Sobat Impact Talk kalau itu janjian sendiri kalau kenal sama Pak Rodri ya. Kalau nggak kenal, saya kenalan dulu di nomornya sini. Jadi hubungi aja nomor di sini kalau siapa tahu ada yang mau konsultasi. Boleh ya Ci ya kalau misalnya mau nanya-nanya soal Ayo. bangunan, soal bagaimana mendesain itu nanti hubungi nomor yang di layar. Nanti dari sini baru kita akan hubungkan langsung ke Cibaba. Jadi nanti Sobat Impact Talk kalau ada pertanyaan bisa nanti walaupun kita nggak live tapi tanya aja, mudah-mudahan ketika tayangan ini ditayangkan Cibabanya online bisa langsung jawab via chat ya Ci ya. Iya. Nah, jadi Sobat Impact Talk bisa bertanya. Nah itu kalau tangga itu arahnya kemana itu kok? Itu servis. Oh itu servis. Servis area. Servis Iya. area. Mau lihat ya? Boleh kita ke sana. Ayo. Wah, Sobat Impact Talk tadi kita udah lihat, udah keliling-keliling, rumahnya luar biasa dan sekarang kita ada di rooftop ya ini kok. Ya, Sky Garden. Sky Garden. Oh, Sky Garden. Tapi kalau Sobat Impact Talk lihat di sini ada yang disebut hidroponik ya Kok ya. Iya betul. Ini proyeknya Koko atau anak-anak nih? Biasanya kan kalau ada anak sekolah biasanya anak-anak yang suka bikin Ini akibat work from home. Oh, akibat work from home. Iya, jadi ada waktu kita isi sama yang butuh waktu dan bereksperimen. Ini kebetulan ada alat-alatnya, ya udah dibikin aja hidroponik. Hidroponik. Ya, Ini ada sayur di depan, ada tomat. Ini berapa lama kok bikin beginian? maksudnya Nge-grow atau numbuhin ini? kalau ini cepat, ini sebulan lebih udah panen. Sebulan. Ya, kangkung lebih cepat lagi, ini nggak kelihatan badannya. Oh, kangkung sebulan udah kita panen. Jadi ini kangkung udah berapa kali
Berapa kali panen, ditumis, ya habis ya udah. Nanti dia jadi lagi, tumis lagi aja gitu. Ini tapi dikonsumsi sendiri kok. Konsumsi sendiri. Oh. Yang agak lama ini tomat November ya, Desember, Januari, Februari 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ini terus ada kacang-kacangan juga ya. Ini kacang atau Bukan. Ini bunga telang. oh bunga telang. Ini bunga telang. Tapi kayak ini apa kayak kalau itu Kapri ya? Kayak Kapri kapri. ya. Ya. Jadi ini bunga telang. Ini cabai hiasan. oh cabai hiasan. Kalau ngomongin soal rumah ini tadinya memang sengaja bikin ruang terbuka di atas ini buat jadi sky garden atau bagaimana? Iya, ini kan timur. Ah. Jadi maksudnya matahari timur ke sini. Oke, dari sana Iya, matahari. kalau kita tutup sayang. Oh. Jadi udahlah apa ya dimanfaatkan. Ya udah ya garden ya, tapi apa istilahnya di atas. Tapi di atas. Tapi berarti memang dari awal di desain juga sudah memikirkan ke arah sana ya, Ci ya? Iya, iyalah. Memanfaatkan, balik lagi Sebenarnya memanfaatkan cahaya. cahaya Iya, matahari. kembali lagi Karena itu memang sih. sebenarnya kalau di kota kan memang sudah sangat susah kan ya, gedung-gedung. Maksudnya Ya. tetangga-tetangga juga sama-sama tinggi, kadang-kadang rebutan. Jadi ini Rebutan, Iya. betul. pas timur, pas masuk Betul langsung sekali. Betul, Iya. betul. dimanfaatkan. Dan ini memang area khusus buat menerima sinar matahari sekaligus ngeringin baju ya kok. Betul. Jadi Di belakang itu laundry. bolong-bolong begini Laundry supaya room. kan angin dan mataharinya Iya. masuk. Oh, ini tapi sengaja supaya istilahnya Sirkulasi udaranya. nggak langsung baju juga nggak langsung kena Ya. sinar matahari Iya, betul. Ya. terpapar langsung ya. Jadi lebih ke ada Anginnya, memanfaatkan anginnya, terus sinarnya mah ada itu ya, sebetulnya ada apa terbuka gitu, apa namanya? Jadi lupa namanya. Sing alum apa Oh, istilahnya? atapnya semi transparan, jadi matahari masuk tapi nggak langsung. Oh nggak langsung ya, jadi Ya. nggak langsung sinar matahari. Ya, Nah itu istilahnya dari awal sampai jadi dapat ide ngerancang ini tuh sebenarnya langsung jadi sih atau langsung bertahap atau lihat referensi di mana sih Ci? Oh, kalau saya kan latar belakang sebetulnya bukan arsitek. Jadi sebetulnya saya latar belakang sipil. Jadi untuk mendesain itu ya lebih ke hobi lah, bukan Lebih ke profesi gitu ya, bukan ahlinya, lebih ke hobi. Nah, untuk hobi ini ya tetap perlu referensi. Jadi saya lihat-lihat sumber-sumber dari mana aja, dari Pinterest, dari mana aja lah, dari blogging, dari blog-blog gitu. Lihat dari majalah-majalah gitu. Terus ya mulai dibayangkan dengan konsep yang udah disepakati lah gitu ya, udah pengen yang begini, terus kita mulai mengarah ke situ. Konsep ini kayaknya cocok, yang ini kayaknya di sini, begitu-gitulah. Tetap cari referensi. Tetap saya. cari referensi ya. Ini memang referensi itu penting sekali ya. Iya. Dan memang harus istilahnya mau belajar terus dan mau nanya ya. Iya, tetap Ya, tanya-tanya ya. harus. Ada teman-teman juga yang arsitek, masih tetap kontak, teman SMA, teman kuliah ya, bantu-bantulah, kasih masukan juga. Maksudnya yang ini lebih banyak udara, yang ini lebih dari ngobrol biasa ya, tapi ya saya tanya sedikit, terus dia kasih masukan, gitu-gitulah. Oke, jadi memang harus banyak relasi, banyak mulai membayangkan ya. Jadi kalau Sobat Impact Talk berencana mau bangun rumah, bisa mulai cari kerabat dulu dan mungkin dimulai dari si Bapak bisa bertanya, nanti hubungin nomor di layar. Langsung aja nanti, atau bisa langsung tanya di live chat kita. Nanti akan kita sampaikan untuk dijawab gitu ya. Oke, jadi mungkin kita terakhir ngobrol di dapur lah ya sambil penutupan. Iya. boleh. Ayo. Iya. Panen dulu. Oh, kita mau panen dulu. Jadi Sobat Impact Talk, kita mau panen Kita dulu. Ini panen. udah. Nih, silakan. Tuh. Yang ini boleh dipetik kok. Boleh, silakan aja. Oh, ini hasil panennya udah Hasil sebanyak ini. panen. Ini udah batch 2. Oh, Udah 2 kali. tuh lihat Sobat Impact Talk. Udah luar biasa. Nih, tapi si satu pohon, satu batch bisa berapa kilo kok? Nggak di kilo. Nggak tahu. Pokoknya mah asik aja tuh. Sobat Impact Talk. Jadi sebenarnya lahan segini juga udah bisa menghasilkan ya. Bisa. Asal mau. Asal diatur aja.
Bisa diatur. Dan tadi juga ada ini cesin. Ya, pakcoy. Pakcoy, ini kangkung. Kangkung. Oh, tomat. Dan ada bunga telang, ada. Ya. Ada markisa. Oh. Ya, ada markisa. Ini anggur tapi baru sampai daunnya. betul. Tapi semuanya bisa ditata. Bisa asal ada space-nya, ada tanahnya kita bisa atur. Ubi. Oh, di sana ada ubi. Bawang bombay. Oh. Sereh. Salam. Ada jahe. Padahal kalau dilihat memang nggak terlalu besar, tapi ya asal mau Ya, asal diatur aja. Bisa diatur. Wah, jadi Sobat Impact Talk jangan lupa untuk punya garden sendiri, karena waktu main ke Boja juga waktu itu dia bilang 2x1 itu udah bisa makan satu keluarga sebenarnya kalau misalnya Gitu, diatur. ya, asal diatur sama giliran tanamannya yang diatur. Betul. Wah, nanti kita akan menikmati ini di dapur sambil ngobrol-ngobrol penutup. Ayo, Ayo. Sobat Impact Talk, mari kita ke dapur dulu. Wah, Sobat Impact Talk, tanpa terasa kita udah di penghujung acara, tadi kita udah jalan-jalan, udah lihat-lihat, dan sekarang disuguhi apple pie. Oh, jadi Sobat Impact Talk jangan iri. Nanti kalau mau langsung hubungi aja nomor tetap ya. Jadi tapi sebelum kita terus, ini mau tanya-nanya Cini. Kalau misalnya buat orang yang mau mulai membangun atau mendesain, pasti ada kerinduan pengen punya rumah itu kan homey, punya rumah itu yang enak ditinggali. Nah itu step awalnya apa sih Ci? Mungkin fresh Ci. Ini kalau saya ya El ya. Kalau saya daftarin dulu kebutuhannya. Berapa kamar, mau ruang apa aja. Terus mungkin hobi juga boleh ya, kayak misalnya
saya ada sedikit hobi masak lah gitu ya, dapurnya, jadi kan udah kebayang kayak gitu. Jadi list dulu kebutuhannya. List dulu kebutuhan. Yang kedua, kalau ini mau mendesain sendiri, itu bisa mulai dari flow-nya, dari kamar, aktivitasnya apa, mau kemana, kalau nyuci baju bagaimana gitu ya. Kalau mau membersihkan rumah, di mana naruh alat-alatnya, itu flow-flow itu tuh. Keseharian kita kan masing-masing unik ya, punya kebiasaan masing-masing tiap keluarga. Nah kalau saya itu tentukan itu. Kalau flow-nya udah enak, pasti yang tinggalnya juga nyaman. Gitu, itu pentingnya di situ. Jadi bukan masalah pengen tempat kasur, maksudnya kasur, tempat tidur di mana atau kamar di mana, tapi lebih milih flow-nya ya. Betul. Flow itu jauh lebih penting daripada letak. Maksudnya harusnya letak semuanya itu mengikuti flow atau Iya. kegiatan. Jadi apa-apa tuh nggak kagok lah gitu ya. Kesana tuh kehalangan ini, kesini kehalangan itu, atau mau kesana muter-muter dulu gitu. Itu biasanya yang tinggal juga udah nggak nyaman sendiri kalau misalnya flow-nya nggak bagus. Itu terus lanjutnya adalah konsep ya, atau tema. Kalau saya tadi memanfaatkan tropis, jadi saya temanya tropis. Kalau yang lain mungkin ada konsep-konsep lain, itu lalu kita udah tentuin, kita stick di situ gitu. Jadi nggak semua konsep masuk, jadi rapi gitu. Kalau misalnya udah ada satu tema, kita ikutin aja itu terus. Ya, ruang tamunya, kamar mandinya, terus dapurnya mungkin atau apa, dengan tema yang sama. Iya, jadi rapi. Jadi tema itu membuat sesuatu rapi dan istilahnya harmoni ya. Iya. Karena jadi pas semua ya. Iya. Coba. Nah kalau misalnya ini kan kita lihat sebenarnya dari segi bangunan udah luar biasa. Dari segi furniture, ini siapa yang milih nih? Tadi kita belum bahas nih. Kalau furniture lebih banyak barang-barang, tapi Iya. konsepnya balik lagi alamnya kayu, batu, logam, tetap itunya temanya itu tetap. Jadi kita pilih furniturnya ya meja kayu misalnya gitu kan. Terus kemudian ini juga kombinasi kayu dengan batu. Nah, padahal ini bukan batu, ini plastik. Kesannya batu. Kesannya batu. Jadi tetap kayu batu logam. Jadi tetap konsisten gitu. Jadi memang disesuaikan balik lagi tadi ke tema itu ya, sudah supaya rapi harmoni ya. Jadi buat Sobat Impact Talk, mudah-mudahan tipsnya berguna. Jadi nanti kalau misalnya bikin memulai bangun rumah bisa tadi ya, dengan satu tema. Tadi yang penting flow-nya ya Ci ya. Betul. Karena harus tadi banyak sekali orang tuh pengennya cuma letak tapi nggak mikirin bahwa saya tuh nyuci biasanya dari sini ke sini, baju tuh ditransfer dari sini ke sini gitu. Jadi itu juga penting ya. Betul. Nah kalau Cici punya tips nggak sih kalau misalnya orang yang udah tinggal tapi rumahnya udah jadi gitu? Rumah udah jadi. Kebetulan rumah pertama kami seperti itu ya. Udah jadi. Rumah tetap masih bisa ditata Ci? Ditata. Bisa. Kami tata ya. Ada perubahan sedikit lagi masuk ya. Sekalian menambah kekurangan kan. Kami ada rumahnya tipe berapa ya dulu 36 kali ya, tipe 36 ada kurang kamar sedikit gitu, kurang kamar mandi gitu. Jadi kami tambahin sambil ditata ulang. Gitu. Tapi nggak merubah banyak ya, cuma nambah aja, cuma geser sedikit. Itu tetap pikirannya di sini flow. Iya. Penting flow. Betul. Jadi walaupun misalnya udah rumahnya jadi, tetap masih bisa ditata dengan merubah sedikit, sebenarnya bisa bantu ya. Oh iya, jelas. Dan tadi harus punya tema, wah luar biasa. Mungkin kalau Koko mau nambahin sedikit kok? Ini ngomong-ngomong ahli lightingnya. Lightingnya. Lightingnya bukan saya, lightingnya beliau. Ya jadi semuanya harus harmoni lah intinya. Jadi kalau modelnya misalnya bangunannya seperti ini natural, nanti kita kasih cahayanya juga yang natural. Sekarang kan banyak ya lampu-lampu ya LED gitu kan, banyak macam-macam mau yang kalau dulu kebanyakan kan neon putih semuanya gitu, itu kesan di dalam ruangannya kurang hangat. Jadi kita campur, ada yang putih, ada yang warm white, jadi kesan ruangannya lebih hangat. Gitu dicampur-campur ya, kayak ini ada yang putih, ada yang kuning, ada yang apa, supaya kesan di dalam ruangannya lebih enak, lebih nyaman. Nah harusnya
bukan harusnya, kalau ada waktu sampai maghrib sampai malam, ayo nanti kita lihat, beda soalnya nanti kesan siang sama kesan malam lain. Oh. Lighting membantu, sangat membantu. Betul, setuju. Wah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan mungkin part 2 nanti kita ngomong-ngomong soal apa mungkin malam-malam kesini. boleh. Tapi ya sih betul sih, lighting juga penting ya. Iya. Luar biasa. Buat Jadi kenyamanan. saya sih dapat kesannya sebagai host di sini rumahnya luar biasa, dan tadi sudah ditata dengan baik, dan konsep itu penting ya, dan flow. Wah, mungkin Sobat Impact Talk, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ada apa, bisa langsung ditanyakan. Mungkin hari ini cukup di sini, sampai di sini dulu. Saya Babang host dan Saya Rodri. Barbara. kami undur diri. Dadah. Sambil menikmati ini dulu ya. Aduh. Minum.